dan jaminan sosial itu untuk anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana tetap. Kemudian untuk warga masyarakat di lokasi rawan bencana tetap. Kemudian Tagana tetap. Kemudian Tagana yang mendapatkan kelengkapan siaga bencana tetap. Kemudian yang difasilitasi desa dan kelurahan yang difasilitasi lumbung sosial tetap. Ada penambahan 100 lokasi. Kemudian korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat itu bertambah 138 miliar karena kemarin kurang, Mbak. Kami minta bantuan tambahan karena kurang. Nah, sehingga tahun 2025 ini diberikan tambahan. Meskipun apa namanya, ini sebetulnya angka ini itu lebih rendah dibandingkan angka di 2021 untuk yang bencana. Kemudian korban bencana alam yang mendapatkan pemulihan sosial itu tetap. Kemudian untuk warga masyarakat yang rawan bencana sosial dan bantuan keserasian sosial ini bertambah 2 miliar, 2 miliar 166 juta. Kemudian korban bencana sosial dan non-alam naik menjadi 7 miliar 196 juta. Kemudian korban bencana sosial dan non-alam yang mendapatkan layanan dukungan psikososial 1,6 miliar. Kemudian tenaga pelopor perdamaian tetap, kelompok masyarakat rawan bencana sosial yang mendapat bantuan tetap, kemudian sumber daya manusia yang dikelola atau SDM PKH ini malah berkurang, Mbak. Berkurang 220 miliar. Ini untuk gajinya SDM PKH ini dikurangi. Kemudian untuk KPN yang mendapat bantuan PKH itu naik 264 miliar 497 juta. Kemudian Dijen Daya Sos, pemberdayaan sosial, warga KAT yang diberdayakan naik 4 miliar sekian. Kemudian SDM bidang kesos yang meningkat peran aktifnya ini untuk TKSK ya. Ya. Ya, ini untuk TKSK naik 1,3 miliar. Kemudian layanan penyelenggaraan program kartu sembako naik menjadi 200 miliar. Kemudian KPN yang memperoleh bantuan sosial ini BPNT itu berkurang 1,763 miliar. Kemudian KPM yang dirujuk untuk mendapatkan program pendampingan usaha ini apa namanya? PENA naik menjadi naik 14 miliar 500 juta rupiah. Kemudian dari hal tersebut di atas, maka catatan terhadap Pagu Anggaran Kementerian Sosial tahun 2025 yang kegiatan yang belum teranggarkan adalah permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas. Menurut saya ini tetap, Bapak, karena banyak sekali kami temukan di lapangan itu mereka nggak bisa apa-apa. Bahkan kemarin saya coba datang ke Barito Kuala itu, kasihan betul itu. Saya potong, Bu. Makanya saya bertanya-tanya ini kok Nggak ada, Bapak. 314 miliar gitu loh hilang gitu. Iya, Kenapa ini itu, Bu? Kan ibu yang hilang ini. mungkin apa masih confused terhadap permakanan. Kalau permakanan konsep ini kan bukan untuk gizi, tapi untuk mereka bisa bertahan hidup begitu. Jadi kalau yang permakanan yang sekarang itu kan untuk gizi, tapi ini untuk bertahan hidup karena ya saya pernah menemukan itu adiknya itu mungkin kakaknya tuh menjadi gila karena adiknya Down syndrome. Sementara tidak ada apa namanya? Tidak ada keluarga yang merawat. Jadi ini kemarin setelah kita bawa ke rumah sakit kita bantu dengan permakanan. Nah, ini terus terang menurut saya ini harus diperjuangkan, Bapak. Ini mengusulkan yang seperti rutin. Nah, ternyata turunnya demikian. Jadi menjawab semua tadi kenapa kurang. Ya karena kami mengusulkan karena memang turunnya kurang.
kemudian YAPI kenapa tidak ada? Ya kami sudah mengusulkan YAPI tapi tidak turun begitu. Seperti itu. Jadi minus dikosongi yang bagian-bagian tertentu itu. Jadi sebetulnya kami mengusulkan, Pak. Ada datanya di kami usulan itu. Seperti itu, tapi tidak turun begitu. Tidak ada. Alasan tidak turunnya apa, Ibu? YAPI kok Paku nggak dikasih anggarannya, Pak. Pakunya nggak dikasih. Ya makanya turun 2,7 di Kemensos itu. Untuk BPNT memang kurang, Pak. Targetnya itu 18 juta 800 sekian. Tapi kami dapat 18 juta. Memang biasanya seperti ini, sekarang ini kurang kita. Nanti kita mengusulkan tambahan begitu. Untuk dari BUN seperti itu. Jadi misalkan Sukabumi sekian persen dari penduduk kita hitung, kalau dia mengusulkan kan itu usulan dari daerah, Pak. Bukan kami. Jadi kepala desa mengusulkan, kemudian ke Muskel, Musdes, kemudian ke daerah baru ke kami. Tapi kalau mereka lebih ya kami nolak begitu karena ada hitungan-hitungan BPS yang kita pegang. Seperti itu, Pak. Tapi kami coba mengantisipasi tadi caranya karena begini, Pak. Memang tadi betul indikasinya. Jadi kalau itu sudah keluar UMK, BPK juga nggak sepakat kalau dia dapat bansos. Makanya kita selalu cross-check dengan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka yang ada di situ kemudian kita tidak berikan bansos. Tapi kemudian kan banyak PKK, Pak. Nah, itu yang kita cari tadi. Makanya tadi saya matur, kita nyari sampai ke Kemenaker, sampai ke BPJS Ketenagakerja, bahkan kemarin kita cari sampai lewat Kadin, lewat Apindo, lewat perusahaan, nggak ada data itu. Jadi kami sekarang masih kita cari itu untuk mengejar tadi supaya yang menengah, kelompok menengah ini bisa, yang rentan ini bisa kita cover begitu. Karena setiap bulan kami juga bisa mengeluarkan yang tidak miskin itu kita keluarkan seperti itu. Ambil contohnya, ini pernyataan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa 46.240 buruh sudah ter-PHK per Agustus 2024. Kami sudah cari datanya dan minta, belum ada, Pak. Bahkan itu dikoordinir BNBA-nya. Kami kan juga sebenarnya kalau BNBA-nya misalkan kami punya nama aja kami bisa cari di mana gitu. Tapi ini enggak ada. Jadi dikoordinir oleh deputi di Kemenko PMK. Kami belum dapat hingga hari ini. Jadi sebetulnya kami sudah rapatkan sudah mulai 2 bulan lalu, Pak. Itu. Seperti itu. Tapi data itu kan kami nggak miliki hingga hari ini. Meskipun kami cari kemana-mana. Bahkan kemarin kalau nggak salah rapat ya. Kapan itu yang di Menko PMK itu rapat? Mereka belum dapat. Iya, mereka belum dapat. Jadi data itu seperti contohnya misalkan yang kemarin anak kena ginjal itu. Yang apa ginjal ya? Itu kami dapat dari Kementerian Kesehatan begitu, Pak. Baru kita verifikasi lapangan betul, baru kita masukkan. Nah ini kan kami minta dirapatkan di sana. Data itu mana BNPA-nya. Tapi hingga hari ini kami belum dapat. Bahkan kami coba cari di lewat Kadin, lewat Apindo dan sebagainya. Tidak ada hingga hari ini. Seperti itu. Kira-kira kalau begitu itu data ketenagakerjaan dari mana, Ibu ya? Sehingga kita bisa tracking gitu. Ya itu sebetulnya. Sebetulnya kalau kita bisa tracking itu bagus gitu, Pak. Karena sepertinya itu agregat. Jadi seperti BPS gitu loh, Pak. BPS itu Sukabumi yang miskin sekian. Maka kemudian kami harus mendetailkan sekian persen itu siapa saja begitu. Nah, itu sepertinya agregat gitu. Nah, ini yang coba kami cari sebetulnya data ini. Tapi hingga hari ini kami belum dapat. Gitu, Pak. Saya mohon izin dan mohon pamit, mohon maaf kalau ada kesalahan saya selama saya menjadi Menteri Sosial.
Eh, dan mohon doa restu. Meskipun bingung gitu ya. Eh, eh, mohon doa restu, mudah-mudahan yang terbaik, eh, insya Allah yang terbaik bagi Allah, terbaik bagi saya. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, baik saya sengaja maupun tidak. Karena kadang saya suka ngeyel, Pak. Saya mohon maaf sekali. Eh, mohon maaf dan terima kasih selama ini